Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada bagian yang kedua dari Tuhan tak pernah ingkar janji, kita akan melihat dalam kehidupan Abraham. Kejadian pasal 17 ayat 1-8. Kita bisa melihat ini perjalanan yang Abraham lakukan dari Ur Kasdim sampai Bethel, kemudian karena mereka harus mengungsi ke Mesir, dan mereka mengungsi ke Mesir, dan pada akhirnya mereka kembali ke Hebron. Saudara, ini menjadi khusus kota yang spesial bagi Abraham. Disinilah kita akan melihat apa yang terjadi di Hebron. Hebron kita sudah lihat di Yosua, di mana Kaleb merebut Hebron mati-matian. Kemudian kita melihat bahwa di Abraham ini ada cerita tentang Hebron yang luar biasa, di mana Allah mempunyai perjanjian dengan Abraham di Hebron. Kejadian 17 ayat 8. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kudiami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanannya akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Nah, ini mau mengatakan apa? Janji keturunan Abraham akan memiliki negeri ini. Di mana apa? Janji itu merupakan janji akan tanah pusaka, tanah Kanaan itu sebagai pusaka daripada bangsa Israel. Kemudian janji berkat ke seluruh bangsa maupun janji perlindungan dan nama yang masuk. Dan ini semua digenapi dalam kehidupan Abraham. Ketika Abraham sampai di Hebron dan dia melihat tanah Kanaan itu belum menjadi miliknya. Karena apa? Dia masih tinggal di kemah. Tapi di situ dia membeli sebuah tanah yang disebut dengan Gua Makpela, di mana dia membayar harga untuk membeli tanah itu. Dan dia menyatakan imannya yang luar biasa bahwa Tuhan akan memberikan semuanya. Itu dinyatakan dalam Ibrani 11 ayat 9. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal dalam kemah, di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Abraham menyatakan bahwa saya membeli ini supaya saya mendapatkan kepastian hukum dan hak milik yang sah, bukan diberikan oleh orang. Ini merupakan manifestasi daripada iman Abraham akan janji Tuhan. Kalau saya beli ini, saya memiliki ini, maka semua lahan ke depannya, keturunan saya akan mendapatkannya. Itu manifestasi janji imannya. Mandirian dan martabat bukan karena diberi, tetapi dia berusaha untuk membayar dengan apa yang ada padanya. Di sini kita bisa melihat bagaimana nantinya kita akan melihat sebuah perjanjian yang luar biasa. Ketika 150 tahun kemudian Esau dan Yakub, kita bisa melihat Esau dan Yakub, dan akhirnya akan kembali kepada Hebron di zaman akan Yosua dan Kaleb. Mungkin kita saat ini tidak dapat melihat berkat dan anugerah Tuhan yang dahsyat bagi kita, tapi seperti Abraham, imannya tetap terarah pada janji Tuhan yang tak pernah lekang oleh waktu.